Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Harani Tuhani do tondii, jadi barang di dia pe tondi ni Tuhani, disi adong do halua. Dalam bahasa Indonesia, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara terkasih, ada kalimat di sini adalah di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya akan memulai firman ini dengan sebuah kisah ilustrasi. Ada 2 orang anak kecil yang sejak dari kecil yang satu selalu membuli yang lainnya. Mereka kebetulan satu kelas, dan di dalam kelas anak yang satu yang memiliki badan kekar tinggi dan cerdas selalu mengatakan kepada kawannya, engkau itu bodoh, engkau miskin, dan tidak mungkin berhasil. Dan setiap berjumpa selalu dikatakan demikian. Seiring waktu mereka menjadi besar dan merantau jauh yang satu dengan yang lain. Kemudian di waktu yang tidak diduga, setelah beberapa puluh tahun, mereka pulang kampung bersama. Setelah pulang kampung, diadakanlah acara besar di kampung itu, dan berbahagialah satu kampung karena mereka menjamu daripada satu kampung yang tinggal. Setelah di perjamuan, mereka diundang untuk berdiri mengatakan kata sambutan. Yang dikatakan jelek, yang bodoh dan miskin itu bangkit berdiri untuk mengatakan kata sambutannya. Dan di dalam kata sambutannya ia mengatakan, saya sekarang ini sudah menjadi pria yang tampan. Saya memiliki segalanya. Saya memiliki jabatan dan harta saya banyak. Oleh karena itu, saya sudah memenangkan pertarungan dengan saudara saya yang selalu mengejek saya. Saya sudah lebih sukses dari dia. Dan tanpa diduga oleh yang mengejek itu, bahwa kalimat itu dinyatakan kepada dia. Setelah selesai yang sudah berhasil itu, yang dulunya jelek, dia mengatakan kata sambutannya. Dia mengatakan dengan sederhana, saya berterima kasih bahwa saudara saya berhasil oleh karena saya mengejek dia. Saya tidak menyangka bahwa ejekan saya mampu untuk menjadikan dia maju. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dari 2 orang itu, ada salah satu yang menjadi merdeka, di mana dia lupa akan apa yang menjadi diperbuatnya dan memaafkan saudaranya. Namun salah satunya adalah menjadi terbeban, menjadi terjajah oleh perasaan, karena dia selalu ingat apa yang sudah dikatakan orang lain kepada dia, maka dia menjadi terjajah. Kemerdekaan di dalam keberdosaan juga adalah demikian. Banyak orang menjadi baik oleh karena takut untuk masuk neraka. Banyak orang karena melakukan sesuatu kebaikan oleh karena ada sebuah ketakutan di dalamnya. Mulai daripada praktek hidup sehari-hari. Ada orang memakai helm karena takut ditangkap polisi. Ada orang menjadi tetap di rumah karena takut dia menjadi terinfeksi. Namun kemerdekaan bukanlah demikian. Kemerdekaan adalah sebuah kesadaran yang disadari oleh karena kita sudah dibebaskan. Kemerdekaan itu berbuat baik bukan agar kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Ketika roh Allah diam di dalam diri kita,
kemerdekaan itu akan menjadi milik kita. Kemerdekaan itu akan menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus akan melihat sebuah perilaku dan tindakannya sebagai ucapan daripada syukur atas kebebasan dan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan roh itu adalah memerdekakan, Paulus mau mengingatkan kepada kita, ketika orang hidup di bawah Taurat, maka dia sebenarnya di bawah jajahan daripada Taurat itu sendiri. Namun ketika dia melakukan kebaikan oleh karena sudah dilepaskan oleh Yesus, maka dia sudah dimerdekakan oleh karena Allah sudah diam di dalam dirinya. Roh Allah sudah menjadi bahagian dari pola hidup sehari-hari yang dia lakukan. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan, yang sudah lepas dari ikatan dan belenggu dosa. Oleh karena itu, roh Allah lah yang memberikan kekuatan itu, penjelasan itu kepada kita, dan kita menjadi hidup di dalam kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh ada, di situ ada kemerdekaan. Ketika roh Allah menjadi diam di dalam hati kita, kita akan menjadi merasa dimerdekakan, dibebaskan, dan dilepaskan dari belenggu dosa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apabila kehidupan kita pada saat ini masih teringat akan dosa masa lalu, akan teringat akan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan kita dari orang yang lain, ternyata kita belum dimerdekakan dalam hal ini. Oleh karena itu ketika roh sudah diam di dalam diri kita, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan menjadi hidup di dalam kemerdekaan daripada Tuhan. Dan ekspresi daripada perbuatan tindakan kita adalah ekspresi iman yang memancarkan terhadap kebebasan dan kelepasan yang sudah diperbuat Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah mengatakan bahwa kita sudah merdeka, mari berbuat oleh karena kemerdekaan itu bukan untuk dimerdekakan, karena kita sudah menjadi dibebaskan oleh Allah. Oleh karena itu, biarlah roh Allah yang memerdekakan itu menjadi diam di dalam diri kita, karena di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan bagi orang yang tetap bersandar kepada Allah. Oleh karena itu, selamat menikmati kemerdekaan oleh karena roh Allah. Tuhan Yesus